Oke, perkenalkan nama saya itu Arif Nohrizal. Kebetulan di sini saya menempati posisi Biro Humas dan PSD, Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya. Jadi saya masuk di sini kurang lebih dari tahun 2021, 4 tahun atau berapa tahun ya hitungannya? Ya sekitar segitulah, 4 sampai 5 tahunan berjalan ini. Dan saya di sini menjadi staf, gitu kan, jadi staf Biro Humas dan PSD. Humas hubungan masyarakat itu ya keseharian di saya adalah karena di tujuan humas itu kan membangun citra positif gitu kan, mempublikasikan informasi dari sebuah organisasi PMI Kota Tangerang ini. Jadi keseharian saya adalah lebih fokus ke media sosial karena kan di kehumasan ini bukan hanya media sosial yaitu dan juga relasi media, tapi saya difokuskan untuk di bidang media sosial walaupun memang harus mengurusi di relasi media juga. Peran humas itu ya untuk publikasi, dokumentasi, kemudian edukasi, dengan sosialisasi juga kepada masyarakat, terutama di publikasi ya. Kalau di sini publikasi di dunia digital, baik itu lewat media sosial PMI Kota Tangerang atau mungkin kita melalui relasi media. Dalam artian kita harus menjaga hubungan baik nih dengan media-media lokal maupun nasional, gitu kan. Untuk apa? Untuk kita dibantu publikasinya, gitu kan. Jadi baik media online, media televisi, gitu kan. Kita juga harus menjalin hubungan baik dengan mereka, gitu kan. Jadi ya fungsi humas, peran humas salah satunya itu jadi menjadi penghubung antara media media-media gitu kan, kemudian menyambungkan informasi kepada publik juga, gitu. Jadi kurang lebih gambaran singkatnya seperti masyarakat ya, itu sih. Selanjutnya kalau langkah awal ketika misalkan PM itu punya berita hoax atau berita yang nggak sesuai sama kenyataan, strategi pertama Bapak, langkah pertama yang Bapak lakukan apa? Yang pertama tentunya sambil contoh misalkan ada media online atau media pemberitaan yang memang memberitakan isu negatif yang mencatut nama PMI Kota Tangerang. Yang pertama, kita di tim humas tentunya akan mencari data dan fakta dulu di internal. Strateginya ya, SOP kita adalah mencari data dan fakta di internal mengenai isu ini. Nah, ketika itu semua sudah dikumpulkan, nah itu baru nanti kita ada pengurus di bidang infokom. Jadi nanti yang akan menjelaskan kepada publik apakah ini beritanya benar atau tidak, dan dengan kita menyajikan data dan fakta di internal untuk mengcounter berita negatif ini adalah pengurus bidang infokom. Nanti yang akan klarifikasinya atau melakukan konferensi pers, gitu kan. Entah itu bidang infokom atau mungkin langsung ketua PMI Kota Tangerangnya, gitu kan, biar ini resmi, gitu kan. Dan bisa jadi kita mengundang stakeholder yang berkaitan, entah itu dinas kesehatan atau mungkin bahkan kepolisian, gitu kan, kita undang untuk meluruskan pemberitaan, itu bisa saja, gitu kan, sampai ke titik itu. Itu bahwa menerangkan saja ini beritanya tidak benar loh, ini beritanya kurang tepat. Atau ya yang paling simple ya langsung saja lewat media sosial, entah itu berupa video atau mungkin berupa poster digital atau flyer digital bahwa berita ini tidak benar. Indikator keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh humas. Indikator keberhasilan ya, mungkin kalau di sebuah brand atau apa, indikator keberhasilan like harus sekian ribu, followers setiap bulan harus nambah, gitu kan, kemudian komentar harus sekian, gitu kan. Mungkin itu ada KPI ya, kayak apanya itu, indikatornya lah ya, indikator keberhasilannya, ada KPI-nya lah ya. Kalau di sini selama saya bekerja adalah indikator keberhasilan komunikasi adalah ya, selama informasi itu jelas, selama informasi itu bisa diterima oleh masyarakat, tidak mengandung sara, gitu kan, tidak menyinggung apapun, tidak merugikan masyarakat, gitu kan, dan informasi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, entah itu tentang banyak kok orang yang DM pagi tadi itu tentang donor darah, tentang aplikasi donor darah, tentang kerjasama donor darah, layanan ambulan beberapa bulan ini juga, gitu kan, tentang perang pertama. Selama kita bisa menyajikan itu, ya sudah, selama kita bisa menghadirkan konten di media sosial sesuai dengan kebutuhan, itu sudah cukup untuk di sini. Mungkin untuk di brand yang besar atau perusahaan yang besar itu beda lagi KPI-nya ya.
Itu sudah cukup sih. Eh, Menurut Bapak apa ada saran nggak untuk orang-orang yang ingin bergabung atau belajar di bidang humas? Di sini itu syaratnya ketika ingin jadi bagian dari PMI Kota Tangerang adalah, terutama ini bagian markasnya, itu dia tuh harus jadi relawan PMI Kota Tangerang. Dia harus ikut diklat, dia itu harus ikut diseminasi ke Palang Merah. Dia harus mengenal Palang Merah, dia harus mengenal Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dia harus tahu sejarahnya, siapa itu Hendrik, siapa itu pendiri PMI, dan siapa ketua PMI-nya, gitu kan. Dia harus tahu itu semua, gitu kan. Itu yang menjadi dasar syarat untuk jadi gabung di Humas PMI Kota Tangerang. Dan selanjutnya ya sesuaikan saja dengan kebutuhan, gitu kan. Setelah itu salah pertama. Selanjutnya adalah sesuai kebutuhan. Maksudnya gini, apakah kebutuhannya editor, apakah kebutuhannya desain grafis, apakah kebutuhannya fotografer, videografer, ataukah kebutuhannya copywriter, sosial media spesialis, sosial media strategik, ataukah kebutuhannya fokus di admin media sosial, atau apa gitu, atau ya itu sesuai kebutuhan saja gitu. Tapi untuk saat ini ya semua itu bisa untuk saya kerjakan sendiri. Ya walaupun diberikan keringanan untuk waktunya kadang bisa molor karena akan dikerjakan sendiri gitu kan. Tapi untuk saat ini berdasarkan ya kebutuhan dari organisasi sendiri ya mungkin sudah cukup gitu. Walaupun secara pribadi idealnya gitu kan, untuk membangun sebuah komunikasi yang ideal gitu kan, memang harus ada sendiri gitu kan. Oh ini bagian desain grafis sendiri, editor sendiri, editor video sendiri, copywriter sendiri gitu kan, terus fotografer, videografer sendiri gitu. Itu idealnya seperti itu untuk membangun sebuah tim gitu kan. Tim humas, tim media sosial gitu kan. Idealnya memang seperti itu, minimal banget 3 orang gitu kan. Jadi ada yang fokus mikirin strategi kontennya atau nyusun konten mau seperti apa, khusus ngedit videonya gimana, khusus ngedit desain grafisnya gimana, khusus untuk menulis rilis berita, copywriternya gimana gitu kan. Itu memang harus ada sendiri bagian-bagiannya. Cuman balik lagi berdasarkan kebutuhan di organisasi. Mungkin saya balik lagi tadi menyinggung sebuah brand. Kalau brand yang benar-benar fokus ingin sebuah brand yang komersial, ingin mendapatkan sebuah profit yang sangat besar, tim humas atau yaitu sangat-sangat sangat-sangat benar-benar proper untuk dibutuhkan sendiri-sendiri gitu kan bagian-bagiannya gitu kan. Jadi bukan hanya di satu orang saja gitu. Jadi harus banyak bagian-bagiannya agar tujuan dari sebuah perusahaan yang memang atau brand itu tercapai gitu kan. Sales atau penjualannya. Kalau di sini organisasi kemanusiaan selagi informasi itu cukup untuk diberikan kepada masyarakat, ya untuk saat ini masih oke gitu sih. Selanjutnya Bapak atau punya strategi sendiri untuk menerapkan supaya komunikasi ini bisa berjalan secara efektif kepada publik? Di dunia digital ini kan mudah banget ya, setiap orang saya rasa, terutama di Kota Tangerang, siapa sih yang nggak punya handphone gitu kan. Karena ini kan PMI Kota Tangerang ya, biasanya program kemanusiaan kita itu mencakup di Kota Tangerang khususnya itu. Pada umumnya ya Jabodetabek gitu kan. Dan bisa dilihat media sosial ini kan ada banyak gitu ya. Kita manfaatkan semua platform gitu kan. Kita upayakan semua platform itu kita share, kita publish sebuah informasi yang berkaitan dengan PMI Kota Tangerang, baik itu tentang informasi donor darah, layanan ambulan, layanan pelatihan pertolongan pertama gitu kan, layanan mobil jenazah gitu kan, atau apapun itu, edukasi tentang isu-isu kesehatan gitu kan. Ya kita biasanya langsung publikasikan di media sosial karena itu lebih gampang diakses buat publik atau masyarakat gitu. Selanjutnya yang terakhir, apa harapan Bapak untuk perkembangan divisi humas ke depan? Ya tentunya lebih proper ya, jadi ada sebuah tim yang lebih proper. Jadi desain grafis sendiri, editor video sendiri, admin media sosial sendiri, fotografer, videografer sendiri gitu kan. Terus bagian pemberitaan, rilis media itu juga sendiri gitu. Jadi itu lebih menghemat waktu gitu ya, lebih solid gitu kan. Jadi lebih fokus terhadap tupoksinya masing-masing, terhadap job desk-nya masing-masing gitu kan. Ya itu jadi lebih mempercepat, dan tujuan sebuah humas untuk jadi garda terdepan, menyalurkan sebuah informasi kepada masyarakat dan publik itu lebih
apa namanya lebih maksimal sih menurut saya. Itu sih.